Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nur Erlita dengan NIM 24SA21A098, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto. Saya di sini akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu membuat proposal skripsi dengan judul Pengaruh Virtual Host Artificial Intelligence terhadap kepercayaan dan keputusan pembelian konsumen, studi kasus pengguna TikTok Shop. Baik, kita menuju ke slide berikutnya. Baik, pada slide ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama ada latar belakang dan rumusan masalah. Di bagian ini saya akan menjelaskan fenomena adopsi virtual host AI di live selling dan kerangka rumusan masalah penelitian. Yang kedua, ada tinjauan teori dan kerangka pemikiran. Saya akan menjelaskan teori dasar yang digunakan, yaitu model DeLorme dan McLean, yang berfokus pada pengaruh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan terhadap kepercayaan, hingga akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, ada metode penelitian dan jadwal. Pada bagian akhir ini akan menguraikan desain penelitian kuantitatif yang saya gunakan, pengumpulan data melalui kuesioner terhadap 100 responden, serta teknik analisis data menggunakan SAM PLS melalui software Smart PLS. Latar belakang. Saat ini, kita melihat transformasi besar dari e-commerce tradisional ke arah social commerce, di mana fitur TikTok Shop menjadi pelopor melalui fitur live selling yang interaktif. Namun, dalam upaya mengejar efisiensi agar bisa berjualan 24 jam non-stop, para pelaku usaha mulai mengadopsi teknologi virtual host AI, yakni avatar robot yang menggantikan peran manusia. Di sini, letak urgensi penelitian saya. Adopsi teknologi AI yang sangat baru ini ternyata memicu masalah di sisi konsumen. Muncul keraguan terkait orisinalitas informasi yang disampaikan robot, serta berkurangnya responsivitas interaksi yang dirasakan pembeli. Intinya, konsumen merasa kehilangan sentuhan manusia atau human touch selama ini menjadi kekuatan utama live selling. Fenomena ini beresiko menurunkan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya dapat menghambat keputusan pembelian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna membuktikan secara empiris apakah teknologi AI ini benar-benar bisa diterima atau justru menjadi penghalang bagi kepercayaan konsumen. Seperti yang bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di samping, penggunaan avatar AI menciptakan interaksi digital yang unik, namun di saat yang sama menciptakan tanda tanya besar bagi konsumen terkait orisinil produk. Memasuki poin utama yang kedua tadi, itu ada kerangka teoritis. Saya akan memaparkan mengenai kerangka teoritis yang melandasi penelitian ini, yaitu model kesuksesan sistem informasi DeLorme dan McLean. Dalam mengukur keberhasilan implementasi teknologi virtual host AI pada TikTok Shop, model ini membaginya ke dalam 3 dimensi kualitas utama, yaitu ada kualitas sistem X1, kualitas sistem X1, variabel ini berfokus pada aspek teknis dari teknologi avatar AI yang digunakan. Indikator pengukurannya meliputi kelancaran visual siaran, ketiadaan gangguan teknis atau lag, serta akurasi sinkronisasi antara suara dengan gerakan bibir avatar robot tersebut. Lalu yang kedua ada kualitas informasi X2, yaitu
variabel ini menitik beratkan pada kualitas konten atau pesan yang disampaikan oleh host AI. Informasi mengenai spesifikasi, harga, dan keunggulan produk yang ditawarkan harus akurat, lengkap, jelas, serta mudah dipahami oleh penonton siaran langsung. Lalu, kualitas layanan X3. Variabel ini mengukur tingkat responsivitas dari sistem kecerdasan buatan tersebut. Fokusnya adalah kemampuan host AI dalam membaca, menanggapi, dan menjawab pertanyaan penonton di kolom komentar secara tepat waktu dan relevan. Ketiga dimensi kualitas X1, X2, dan X3 ini secara simultan akan diuji kontribusinya terhadap kepercayaan konsumen Y. Penelitian ini berasumsi bahwa stimulus kualitas yang baik akan membentuk rasa aman psikologis konsumen, yang pada gilirannya akan memicu tindakan akhir mereka, yaitu keputusan pembelian atau Z, di ekosistem TikTok Shop. Seperti yang ada pada gambar atau diagram model di slide ini adalah alur kualitas. Ini membentuk rantai kesulitan sistem informasi, yaitu hubungan dari kualitas kepenggunaan dan kepuasan pengguna yang bermuara pada manfaat bersih atau net benefit. Namun, dalam konteks live e-commerce berbasis kecerdasan buatan ini, alur tersebut saya sesuaikan secara spesifik menjadi variabel kepercayaan dan keputusan pembelian agar lebih relevan dengan perilaku konsumen digital saat ini. Selanjutnya, ada rumusan dan hipotesis penelitian. Pada bagian ini, atau poin pertama, yaitu hipotesis H1. Hipotesis H1 ini menolak atau membuktikan secara empiris apakah kualitas sistem dari virtual host AI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen di TikTok Shop. Poin yang kedua, ada H2 atau hipotesis 2, yaitu menguji apakah kualitas informasi atau konten produk yang disampaikan oleh avatar robot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen atau tidak. Dan poin yang ketiga, itu ada H3 atau hipotesis 3. Di sini menguji apakah kualitas layanan berupa responsivitas virtual host AI dalam menanggapi penonton berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dan poin yang keempat, hipotesis 4 dan hipotesis 5, ini melalui poin ini penelitian akan membuktikan apakah kepercayaan konsumen berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, sekaligus menguji pengaruh simultan ketiga dimensi kualitas terhadap keputusan pembelian dengan menempatkan variabel kepercayaan sebagai mediator atau intervening. Kelima hipotesis inilah yang menjadi kompas utama penelitian ini, yang nantinya akan dijawab secara kuantitatif melalui olah data statistik. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama, ada desain. Desain itu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel. Yang kedua, ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aktif TikTok Shop di Indonesia yang pernah menonton siaran langsung dengan host kecerdasan buatan. Dari populasi tersebut,
diambil sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. 100 responden. Yang ketiga ada instrumen. Data primer dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner digital dengan skala Likert 1-5. Kuesioner ini memuat indikator-indikator pertanyaan untuk mengukur variabel kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, kepercayaan konsumen, dan keputusan pembelian. Dan yang keempat, ada alat analisis. Alat analisis itu teknik analisis data yang saya terapkan adalah analisis struktural equation modeling berbasis partial least square atau SAM-PLS dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Smart PLS versi 4.0. Analisis ini mencakup uji validitas, uji reliabilitas, dan uji signifikansi jalur. Alasan penentuan jumlah sampel perlu saya sampaikan juga, penentuan jumlah minimal 100 responden ini sengaja dipilih untuk mendukung kestabilan hasil pengujian statistik serta memenuhi batas minimal estimasi analisis model PLS agar tetap akurat. Lalu kita ke slide berikutnya. Di sini ada konsep pengukuran dan alur analisis. Langkah pertama yaitu data collection atau pengumpulan data. Pada tahap awal ini, aktivitas difokuskan pada penyebaran kuesioner digital untuk menyurvei minimal 100 responden pengguna aktif TikTok Shop yang memenuhi kriteria sampel. Dan langkah yang kedua ada outer model. Setelah data terkumpul, saya akan melakukan evaluasi outer model atau model pengukuran. Tahap ini mencakup uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa semua butir pertanyaan kuesioner sudah benar-benar valid dan konsisten dalam mengukur setiap variabel. Lalu, yang ketiga adalah inner model. Setelah instrumen dipastikan lolos uji kualitas, tahap berikutnya adalah analisis inner model atau model struktural. Di sini saya melakukan analisis jalur SAM-PLS untuk melihat kekuatan hubungan, nilai koefisien jalur, dan seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah mediation test atau uji mediasi. Sebagai tahap akhir, pengujian difokuskan pada uji mediasi untuk membuktikan secara empiris apakah variabel kepercayaan konsumen secara signifikan mampu memediasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap keputusan pembelian. Di slide selanjutnya ada hasil yang diharapkan dan kontribusi. Yang pertama, yaitu ada temuan teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dimensi kualitas dari model Delon dan McLean, manakah yang paling dominan dalam membentuk kepercayaan konsumen, khususnya pada konteks adopsi teknologi virtual HOSE-AI. Yang kedua ada manfaat aplikatif. Hasil akhir penelitian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi para penjual atau pelaku usaha online serta para pengembang teknologi AI agar dapat mengoptimalkan desain serta performa avatar robot mereka guna mempertahankan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada kontribusi metodologis. Skripsi ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik melalui penerapan metode SAM-PLS,
pada studi social commerce dengan menempatkan variabel kepercayaan sebagai mediator yang menjembatani kualitas sistem informasi ke keputusan pembelian. Pada slide ini, saya menampilkan jadwal penelitian atau matriks lini masa rencana pelaksanaan penelitian saya, mulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data melalui kuesioner, olah data statistik, hingga sidang akhir skripsi. Nanti yang ditargetkan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Lini masa ini saya susun secara terstruktur agar pengerjaan penelitian tetap berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan target akademik yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan sementara dan langkah selanjutnya. Yang pertama, ada kesimpulan sementara. Berdasarkan hasil kajian teori, implementasi virtual host AI di TikTok Shop memang berpotensi besar meningkatkan efisiensi operasional bagi pemilik toko. Namun, teknologi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen jika aspek kualitas sistem, kualitas informasi, serta kualitas layanan tidak mampu memenuhi ekspektasi pengguna. Oleh karena itu, pengujian empiris sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, ada rekomendasi dan aksi. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, poin rekomendasi awal yang diajukan adalah mengoptimalkan akurasi informasi produk yang disampaikan, meningkatkan responsivitas interaksi menggunakan natural language processing, serta melakukan uji pengguna atau usability testing secara berkala guna menjaga sentuhan manusia pada avatar robot. Yang ketiga, langkah berikutnya. Setelah pelaksanaan selesai, tindakan nyata yang saya segera lakukan adalah melakukan penyebaran kuesioner digital, mengumpulkan 100 responden yang terfilter, melakukan analisis data menggunakan metode SMPLS, hingga memfinalisasi rekomendasi strategi bagi para pemangku kepentingan di TikTok Shop. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata maupun ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.